Halo teman-teman semuanya, di part sebelumnya kita udah berhasil menambahkan subproject ke dalam master schedule. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, langkah keempat ya, itu kita akan membuat file terpisah, yaitu yang berisikan hanya sumber daya aja gitu, namanya file resource pool. Dimana nanti kayak sesuai yang ilustrasinya tadi, jadi sini nanti resource poolnya ini bakal sharing resource-nya itu ke subproject-subprojectnya. Nah, langsung aja kita bakal membuat file resource pool. Caranya kita ke file new, ke blank project, kemudian di sini kita save as dengan nama resource pool misalnya ya. Oke, kita klik save. Nah, di sini tadi kan disebutkan gitu ya di part yang sebelumnya bahwa di file resource pool ini tidak memiliki tags gitu, tapi di sini masih memiliki tags kan. Nah, di sini kita ubah jenis sheet-nya. Caranya teman-teman arahin kursornya ke tulisan Gantt chart ini, terus klik kanan, terus kalian klik yang ini, resource sheet. Oke, ini. Nah, jadi di sini ada kolom namanya resource name. Jadi di sini kalian langsung aja ketikin nama resource yang ada, misalkan di sini John dan yang kedua misalkan Sam gitu ya. Oke. Jangan lupa di sini auto schedule. Dan di sini sudah auto schedule semua, di resource poolnya sudah auto schedule semua. Kita save. Nah, di sini kita udah berhasil membuat file terpisah isinya sumber daya manusia aja. Nah, terus di sini kita akan sharing si file resource pool ini ke subproject yang kita punya. Caranya gimana? Kita misalkan klik yang satu project yang namanya user interface design. Nah, di sini kita masuk ke menu resource, kemudian di sana ada menu resource pool. Nah, ini kalian klik aja, terus di sini ada share resources. Oke. Terus di sini ada dialog box. Di sini pilih yang use resources. Dan di sini ada resource pool, di mana resource pool ini adalah file yang kita buat sebelumnya gitu. Nah, kenapa dia otomatis ada di sini? Karena file resource pool ini kebuka. Jadi Microsoft Project ini bisa mengedetect gitu ya otomatis. Ini langsung kita klik OK aja. Oke, terus kita cek nih, kita cek apakah sudah sharing si file project tadi udah masuk ke file user interface design. Caranya teman-teman arahin kursornya ke Gantt chart, terus diklik yang resource sheet. Nah, ternyata dia udah masuk ya ini ya, John sama Sam-nya. Kita balik lagi ke Gantt chart. Oke. Terus di sini kita bakal assign resources. Oke, misalkan di sini pakai cara yang di menu ini. Terus kita mau nge-send John ini ya. Oke, misalkan kita send John. Oke, John telah berhasil di-assign di user interface design. Nama tagsnya design. Oke, kita save. Terus kita juga lakukan hal yang sama ke user experience design ke sub-sub project yang lainnya. Kita ke menu tab resource, klik resource pool, share resource. Terus di sini pilih yang resource pool. Kita klik OK. Kita cek lagi, coba kita cek lagi ke resource sheet. Nah, ternyata udah masuk. Kita balik lagi ke Gantt chart. Dan di sini kita assign John juga. Oke, John juga berhasil ditambahkan di file user experience design. Jadi John ini dia melakukan 2 project. Nah, tapi di sini ada indikator nih, merah gitu. Di sini tulisannya John ini tuh dia udah overall allocated gitu. Karena tadi yang sebelumnya ini yang di user interface design, John ini kan bekerja 1 hari 8 jam. Ditambah lagi dia kerja di UXD ini 8 jam juga gitu. Jadi 16 jam John ini. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk study case yang ini kita bakal lihat gimana kalau ada sumber daya yang overlocated. Oke. Terus untuk selanjutnya kita juga ke software design. Kita share resources dulu. Caranya seperti kayak yang tadi.
Terus kita langsung assign aja ya, langsung nih misalkan cepat John lagi, misalkan John lagi. Nah di sini merah lagi. Oke, kita save. Terus yang terakhir kita punya automation machine design. Ini kita sharing resource lagi, kita pilih yang ini, kita klik OK. Oke, kita bakal nge-send John lagi aja. Oke. Aduh, John ini di-send lagi ke sini. Kita save. Terus kita lihat ke master schedule. Nah, ketika kita nge-edit gitu ya, merubah informasi yang ada di subproject, maka di master schedule ini juga bakal terrefleksikan. Nah, ini dia terupdate kan di sini John. Oke, John ada di mana-mana ini. Nah, di sini ada indikatornya merah. John over allocated. Tuh. Nah, gimana caranya biar si John ini tuh dia mengerjakannya nggak semuanya kayak gini. Kalau semua John ini mengerjakan dalam 1 hari atau 2 minggu dia mengerjakan semua ini, pasti tidak memungkinkan kan, karena 1 hari 24 jam, padahal di sini ada 4 kali 8 berapa? 32. Nah, coba kita lihat ini lebih detailnya, John itu dialokasikannya kayak gimana. Ini kalian arahkan ke Gantt chart, terus kalian ke resource usage. Oke, nah di sini kelihatan nih, John dia itu di assign sehari itu dia bekerja 32 jam. Nih, makanya dia merah. Terus di sini tapi nggak tahu nih kalian. Ini cuma desain semua. Nah, makanya tadi ada WBS, itu caranya maksudnya bertujuan untuk agar tahu tuh. Ini tuh maksudnya desain yang apa sih gitu. Kita insert kolom, kita kasih WBS lagi. Tadi kan sebelumnya kita udah buat. Oke, nah di sini kan jadi kelihatan kan, oh ini desain yang automation machine design gitu. Kayak gini. Jadi dia itu totalnya selama 2 minggu itu dia bekerja selama 320 jam. Nah, ini kan nggak make sense ya. Nah, kita balik lagi ke Gantt chart-nya. Oke. Nah, di Microsoft Project ini dia ada namanya level resources gitu. Nah, jadi di sini ada leveling resources. Nah, itu kita akan gunakan untuk mengatur task-task gitu. Jadi task-nya itu ada levelnya. Jadi John akan bekerja secara paralel, bukan langsung kayak gini. Tuh. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan untuk leveling resource, itu yang pertama, kalian masuk ke tab resource, kemudian ke level all resource. Nah, level all resource ini tuh apa? Level all resource ini tuh fungsinya untuk leveling resources yang kita punya dan leveling task yang ada gitu ya. Nah, kalau kita sebelumnya belum mengatur apa-apa, ketika kita klik level all, ini otomatis akan terleveling oleh Microsoft Project kita. Dan sebelumnya pastikan dulu ya leveling optionnya ini seperti ini. Jadi leveling calculationnya manual, terus look for over location on a day by day, kemudian semuanya settingannya. Yang ini juga, yang checkbox ini juga pastikan settingannya kayak gini gitu, secara defaultnya gitu. Takutnya ntar punya teman-teman itu ada yang mungkin berubah gitu ya nanti. Nah, kalau berubah settingannya ini beda dari yang ini, itu kemungkinan besar untuk leveling resourcesnya itu mungkin nanti tidak bisa gitu. Nah, jadi settingannya untuk level resource levelingnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, terus kita tadi dari tab resource, terus kita klik level all. Oke. Nah, ini udah berhasil ya ke leveling resource secara otomatis. Ini kita view-nya kita ganti view ke entire project. Ini kita akan zoom keseluruhan project yang kita punya ini. Nah, ini kelihatan ya. Tadi kan John itu bekerja langsung gitu ya, sehari John itu ngerjain semua projectnya dan dia itu bekerja 32 jam dalam sehari, yang tidak make sense gitu ya. Nah, sekarang John ini udah ke leveling, dia akan menyelesaikan user interface dulu, kemudian baru user experience, kemudian baru automation machine design, baru yang terakhir software design gitu.
Jadi ini udah make sense ya. Jadi itu akan menyelesaikan suatu project dulu sampai selesai, baru dia beralih project gitu. Nah, gimana kondisinya ketika kita itu punya kondisi sendiri gitu. Misalkan yang udah janjian gitu ya, misalnya kalian itu pengennya user interface dulu yang dilakukan gitu. Terus yang kedua itu baru automation machine design, baru software design, yang terakhir user experience dulu gitu. Nah, gimana caranya kalian itu bisa mengaturnya, bisa mengcustomnya itu seperti langkah yang nomor 5, mengatur task priority itu. Jadi di dalam project kita itu, misalkan kita klik ya ini ya. So project yang pertama misalkan user interface design. Nah, di sini tuh ada dialog box. Terus kalian coba lihat di sini priority. Priority-nya 500. Nah, jadi priority ini tuh yang menentukan leveling resource-nya. Kenapa di sini 500? Karena emang default-nya itu dari Microsoft Project itu 500. Misalkan kita lihat lagi di user experience, dia priority-nya juga 500, di software design juga 500, terus di automation machine design itu juga 500. Nah, untuk priority itu kalian bisa mengisinya 1 sampai 1000, angka 1 sampai 1000. Misalkan kita akan mengatur itu seperti yang di PowerPoint ini. Misalkan kita mau user interface dulu yang selesai, makanya di sini kita mengatur task-nya itu 540. Di sini bisa aku ingetin kalian tuh nggak halus 500 ke atas, jadi bisa mulai dari 1, angka 1 sampai 1000. Terus yang kedua, misalkan yang selesai itu maunya user experience, yang ketiga automation, yang terakhir software design. Misalkan kita akan mengatur task priority yang user interface design dulu, 540. Oke, di sini akan kita atur 540. Nah, semakin tinggi priority-nya itu berarti semakin gede juga kan angkanya, makanya dia semakin berat. Jadi dia yang akan didahulukan. Jadi kita klik OK, kemudian yang kedua user experience 530, benar. Terus software design itu 510, kita klik OK, kemudian yang terakhir automation machine design-nya 520. Oke, nah ini kan udah kita atur ya task priority-nya ya. Nah, kita akan nge-leveling. Ini caranya kita masuk ke menu tab resource lagi, terus kita ke menu level all ini kita klik Oke. Nah, ini udah berhasil nge-leveling ya. Tadi yang semula itu yang pertama itu user interface juga. Terus yang kedua tadi kalau nggak salah apa ya tadi ya? Automation machine design kayaknya ya. Terus baru user experience, terus baru software design, baru user experience kayaknya ya tadi aku nggak lupa. Nah, sekarang udah terganti seperti yang kita mau. Yang pertama harus nyelesain user interface dulu, user experience, baru automation machine design, baru yang terakhir software design. Nah, misalkan ya software design ini aku ganti dia itu tax-nya 600 gitu. Harusnya dia yang pertama ya. Kita klik OK, terus kita masuk tab resource dan level all. Nah, dia akan berubah kan? Si software design ini bakal duluan. Baru user interface, baru yang lain-lainnya. Nah, mungkin untuk materi modul 7 multiple environment itu sampai di sini aja. Dan mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan, langsung hubungi asisten laboratoriumnya masing-masing ya. Terima kasih.